Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana membalik putaran pada motor asinkron satu fasa ya. Di aplikasinya ini banyak manfaatnya terkait arah putaran motor. Jika kita punya pompa, kita pengen memasukkan fluida itu ke dalam tangki atau kita pengen mengeluarkan ke dalam tangki, kita bisa mengaplikasikan ilmu ini pada motor tersebut, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan sedikit mengulas ya bagaimana cara membalik putaran motor asinkron 3 fase ya, 3 fase. Jadi pada 3 fase kita cukup aja saja membalik fasanya ini. Kita pindahkan dari awalnya RST kan, jadi yang R kita masuk ke yang R masuk ke yang tengah ini ya, V, yang S masuk ke yang O. Jadi filosofinya seperti ini. Ketika supply dari supply itu masuk RST ya, RST, maka R itu masuk ke sisi sini dulu, kemudian masuk ke V, kemudian masuk ke W. Jadi UVW gitu teman. Jadi putarannya ke sini. Nah, ini masalah perspektif aja ya, masalah persepsi aja. Jadi mutarnya ke sini. Nah, seperti itu teman. Jadi urutannya T1, T2, T3 terus T1, T2, T3. Kemudian kita balikan fasanya ini, maka urutannya berubah menjadi line A ke T2. Jadi T2, T1, T3, T2, T1, T3, jadi terbalik gitu teman-teman. Nah, jadi yang menentukan arah putaran itu, jadi awal fase itu terinjek, awal arus tegangan itu terinjek. Jadi awal fasanya itu terinjek, itu yang menentukan arah putaran T2, T1, T2. Nah, ini ada ilustrasinya teman-teman. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Ini untuk yang tadi ya, yang belum kita ubah fasanya. Nah, putarannya gini. Nah, L1, L2, L3, terus saja mutar seperti itu teman-teman. Dan terus ini tadi ya. Kemudian setelah kita balik putarannya fasanya, maka arah putarannya seperti ini teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi L2, L1, L3. Nah, seperti itu teman-teman. Ke situ. Nah, ke sini ya. Seperti itu teman-teman ya ilustrasinya ya. Lalu bagaimana kita memutar arah putaran pada motor satu fasa? Kita tahu di motor satu fasa AC sinkron itu ada kapasitor ya. Jadi ini yang menentukan ada lagging leadingnya, istilahnya ada lagging leadingnya arus terhadap rotor sangkar ini. Jadi pada rangkaian ini yang terdahulu terdapat arusnya itu adalah belitan bantunya, sehingga putarannya ke sini, baru si belitan utama ya. Jadi konsepnya itu, prinsipnya, filosofinya yang menentukan arah putaran itu mana dulu nih pada yang teraliri arus. Nah, itu kita mengaplikasikan kapasitor atau induktor yang benar. Tentu di sini adalah kita menggunakan kapasitor benar. Kemudian kita mau balik nih arah putarannya. Nah, tadi yang L ini kita masuk dulu ke sisi sini teman-teman, baru dia masuk sini. Jadi urutannya adalah yang mendapatkan arus adalah yang mendapatkan tegangan pertama adalah belitan utama, baru belitan bantu teman-teman. Jadi arah putarannya ke sana seperti itu teman-teman. Jadi pada motor asinkron fasa praktiknya kita hanya mengubah ini ya, belitan bantu ya. Bentar teman-teman, ada adanya, kita dengarkan dulu. Nah, oke teman-teman, ini ada gambar ya. Jadi ini rangkaian RC. Nah,
ketika kita mengukur tegangan, ini arusnya nih, ini arusnya ya teman-teman, itu ini tegangan pada R, ini tegangan pada R, ini tegangan pada C teman-teman. Tegangan pada R itu dia akan semakin turun, tapi tegangan pada C dia akan semakin naik, tertinggal ya berarti ya teman-teman. Kan idealnya kan di sini kan di waktu ke 0 kan udah ada tegangannya, tapi di C itu dia ada tegangan, terukur ada tegangan itu beberapa detik kemudian teman-teman. Ya hitungannya milisecond ya. Nah sedangkan teman pada rangkaian pada arusnya itu arusnya dulu nih ya, ada arus dulu set, kemudian beberapa detik kemudian udah nggak ada arusnya karena tidak ada beda potensial antara C dan baterai dan power supply. Kan arus mengalir kan karena ada beda potensial ya, ada potensial. Nah pada kapasitor, jadi kapasitor tuh mirip ini ya baterai ya, dia seperti baterai, jadi tercas dulu. Nah pas ngecas kan otomatis ada elektron mengalir, atau sama dengan ada disebutnya arus mengalir ya, ada I, jadi seperti itu. Nah saat elektron tuh pada kapasitor udah penuh, maka tidak ada beda potensial kan antara kapasitor dan baterai, maka tidak ada elektron yang mengalir. Namun si kapasitor itu sudah punya sejumlah elektron atau pertegangan bahasanya, tapi tidak ada elektron mengalir karena tidak ada beda potensial seperti itu teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia pembangkitan atau teknisi listrik atau di pabrik manufaktur ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.